Iya, ini tadi sempat pada saat kita jeda ikan gitu, nih Bang Sultan sempat menyampaikan satu kalimat gitu, Bang Sultan. Ini kalau mumpung ada pengacara dari Muhammad Nazarudin di sini, Bang Sultan. Apa sih harapan Bang Sultan? Ingin segera pastikan perhara di tubuh Demokrat ini kan cepat berlalu begitu, Bang Sultan kan? Begini, terus terang aja, kita mendorongkan dari awal ini kita tidak akan tutup-tutupi. Ya silakan saja kita lihat kepiawaian para pengacara atau pakar-pakar ini semua, pakar-pakar hukum ini. Ini kan yang ada di sini kan para pakar raksasa semua. Kita tidak ragu lah mereka itu. Ya. Artinya kalau misalnya ada izin untuk membongkar, kita bongkar aja semua nih Bang ya. Rif, ini bukan permintaan Anda, bukan permintaan pengacara. Ini permintaan kita semua. Yang salah itu katakan salah. Yang benar itu katakan benar. Tapi jangan membentuk opini seolah-olah Partai Demokrat ini kerjanya coba nilup sana nilup sini. Itu yang saya tidak mau. Kita tahan sampai situ Bang Sultan. Kita tahan sampai situ. Bang Hotman. Makanya. Apa lagi nih? Oke, dilanjutkan. Singkat saja Bang. Dilanjutkan singkat saja. Kita ingin Partai Demokrat ini punya ciri khas. Ya. Katakan tidak pada korupsi. Itu masih pasif. Kita inginkan ke depan nanti, Rif, Bung Hotman, jangan lagi katakan tidak. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi perlahan-lahan yang mengatakan di iklan katakan tidak pada korupsi itu masuk ke tersangka itu, Bang. Begini, siapa tahu nasib orang. Anda tahu nggak? Saya nggak bela siapa-siapa ya. Nasib kita ini kita tidak tahu juga. Karena sistem kita sekarang, ya, ada celah berbuat orang yang seperti yang Anda lihat sekarang ini. Banyak sekali anggota dewan yang kena ini. Ada sistem yang salah membuat celah itu. Berbuat orang kong kali kong. Ya? Jadi ini sistem ini juga harus kita benahi bersama supaya tidak korban kita ini. Baik Bang. Begitu kita dengarkan suara dari Bang Hotman dulu nih Bang. Bang Hotman, ini sudah ada izin dari Bang Sultan katanya kalau mau bongkar aja. Enggak, sebenarnya tanpa kata izin membongkar pun hanya dengan membaca BAP dan berita acara persidangan dan kesaksian di persidangan memang tidak mungkin hanya berhenti di NG. Karena BBM dari NG dan kesaksian itu semua dari NG menunjuk lagi ke atas. Ya. Jadi penyidik manapun mau tidak mau nggak bisa menutupi dari NG itu ke bos besar, ketua besar sini mau tidak mau. Karena itu bukan tuduhan tapi kesaksian dan fakta persidangan. Ya di situ. Jadi pesan singkat ataupun BBM ini pun juga sepertinya sudah menunjukkan hal yang cukup jelas dan terang gitu. Sudah, karena pesan singkat BBM itu didukung lagi, dilaksanakan juga dengan terjadinya pengiriman. Kan karena ada waktu itu pengiriman langsung sudah diperiksa di pengadilan. Jadi BBM itu yang menerima BBM itu si Rosa mengakui dan kemudian melalui Julianis dikirimkanlah pelaksanaan dari pengiriman apel besar itu. Jadi itu sudah selesai gitu. Bukan hanya sekedar BBM. Dan di dalam BBM itu mengatakan, Inji pada dasarnya mengatakan, bukan hanya untuk saya, tapi semua bos-bos besar harus dibikin kenyang. Ada kata-kata kenyang itu. Nah, kalau bicara soal kenyang-kenyang ini, artinya masih banyak nama-nama lain bisa jadi dong? Kan saya sudah mengatakan, kalau Inji itu baru 1/10. Yang 90-nya siapa dong? Ya itu tadi bos besar, big boss, istilahnya big boss, ketua besar. Ini yang di bandara ada nggak namanya nih? Sultan Batu Gana ada nggak namanya di bandara nih? Wisma Atlet kayaknya sih belum ada. Wisma Atlet belum ada ya? Kayaknya sih. Tunggu dulu. Bung Hotman, tunggu dulu. Halo, Riz. Ya. Riz. Bilang sama Bung Hotman, jangan belum ada. Nggak ada. Iya, jadi seolah-olah saya ada celah begitu. Bung Hotman jangan bikin orang ngiri-ngiri sudah. Nggak ada. Jelas itu. Bang Trimet. Tantang Anda itu. Bang Trimet. Ini kan 90 lainnya. Jangan bilang belum ada. Baik, Bang Sultan. Sebentar, Bang Sultan. Kan bos yang bilang, nasib orang nggak tahu. Kan bos yang bilang. Bapak lihat yang bilang. Tapi ini Bung Hotman. Ya, saya yakinnya. Ya, tidak ada. Ya oke lah kalau Coba gitu. catat itu. Saya tantang Anda. Ya. Saya tantang Anda itu. Ya kan saya mengatakan belum ada. pakai duit. Nggak usah pakai duit. Jadi saya nggak menantang Anda. Belum ada. Makanya jangan bermain kata-kata seolah-olah belum ada. Tidak ada. Selesai. Kesaksian belum selesai. Jadi saya harus mengatakan belum ada. Karena saksi masih 20 lagi. Sebentar. Ini harus biar makanya. Bang Trimedia. Makanya saya bilang hati-hati menyangkut nama orang. Benar itu sekali. Makanya saya bilang belum ada. Sekali yang tidak ada kalian ada-adakan. Fitnah itu. Sensitif Sultan nih pagi ini. Siap. Di belakang saya, Bung Hotman, di belakang saya bukan siapa-siapa. Di belakang saya
Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya bos. Kalau yang lain nggak ada sebentar Bang Sultan, Bang Trimet komentar sekarang itu. Kalau misalnya tadi kan Bang Sultan mati-matian mengatakan tidak, saya tidak ada begini. Oke lah, tapi kan masih kita bicara 90 kemungkinan yang ada. Karena baru 1/10 kabarnya. Tadi Bang Hotman mengatakan ya ada ketua besar, bos besar segala macam. Nah, kalau misalnya melihat KPK saat ini melakukan penyidikan, ini kan penyidikan yang dilakukan diarahkan kepada orang begitu kan, tidak kepada dana kan. Seharusnya kan bisa juga kan Bang Trimet diarahkan kepada dana. Mengikuti follow the money lah seperti itu. Ya, pertama itu. Kedua, kalau kita mengikuti penjelasan dari KPK yang kita ketahui dari mereka, penetapan Ibu Angelina Sondak menjadi tersangka ini kan dibuka penyidikan baru terhadap Wisma Atlet ini. Jadi itulah yang disampaikan oleh Ketua KPK pada saat mengumumkan hari Jumat yang lalu bahwa ini pintu masuk. Nah, pintu masuk yang disampaikan oleh Ketua KPK, apakah nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris tadi? Beberapa nama yang disebut-sebut dalam BAP itu akan ikut terseret. Ya, tapi kalau kita melihat sistem kerja KPK jilid 3, kami suka menggunakan seperti itu ya sekarang ini. Kalau saya optimis apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris ini akan dibongkar semua soal kasus Wisma Atlet. Termasuk juga peningkatan status tersangka kepada Wayan Koster. Ya, itu tergantung KPK. Kalau seandainya ada alat buktinya, kita serahkan proses penegakan hukum itu kepada KPK. Kalau Bang Hotman tadi kan mengatakan. Nah, itulah yang saya sampaikan. Kita juga berkepentingan, kami dari PDI Perjuangan, saya memanggil Pak Wayan Koster. Pak Wayan Koster saya bilang, Pak Wayan Koster masih dicekal. Cekal itu tidak automatically dia akan menjadi tersangka. Karena banyak yang sudah dicekal oleh KPK itu tidak kemudian tidak dijadikan tersangka, bahkan cekalnya 1 tahun, setelah 1 tahun itu dipulihkan kembali. Itu saya sampaikan kepada beliau supaya beliau juga punya confidence. Karena Pak Wayan Koster bilang tidak ada yang mengantarkan uang itu kepada dia. Baik, tadi Bang Hotman mengatakan ya kan semua berasal dari percakapan seperti itu ya Bang Hotman ya. Nah, tapi gini loh, jangan-jangan kalau misalnya kita mengikuti alur dari dana yang beredar tersebut, bisa-bisa saja mungkin jelas masuk ke dana ke rekening Pak Wayan Koster, ataupun juga jangan-jangan ke rekening politisi PDIP lainnya, begitu bisa jadi begitu loh kan. 90% ini kemungkinan bisa jadi begitu. Itu yang saya katakan tadi, sejak nama beliau disebut-sebut oleh Pak Nasaruddin, dari mulai dia tempo hari buron, kita sudah beberapa kali memanggil Pak Wayan Koster. Saya dengan Pak Cahyokumolo mungkin sudah 3 kali memanggil beliau. Sampai dengan kemarin saya sampaikan tadi. Tapi terus membantah ya? Ya, dia menyatakan seperti itu. Dan itu memang hak beliau dong. Kalau membantah itu. Tapi kan saya sampaikan kepada beliau kemarin, kita tidak tahu alat bukti apa yang dimiliki oleh KPK. Karena itulah beliau juga menyatakan bahwa ya dia juga sudah siap kemungkinan yang paling buruk. Tapi dia berharap ya apa yang dia ketahui dan dia rasakan selama ini, dia tidak tersangkut itu yang terjadi. Dan dia juga menyatakan kalau seandainya dia dipanggil oleh KPK menjadi saksi untuk tersangka Ibu Angelina Sondak, dia akan hadir. Oke, Bang Hotman. Bang Hotman, ini jangan-jangan bukan hanya satu politisi PDIP nih, begitu loh, yang mungkin ada terindikasi juga. Oke, kalau saya kan murni hanya dari si fakta hukum di BAP. Oke. Ada nama lain nggak sih, Bang? Kalau sementara ini belum ada. Ya, sementara ini lagi. Sementara belum ada ya. Kalau saya melihat. Ini bukan karena tekanan dari Bang Sultan, bukan ya? Bukan ya. Oke. Tapi saya melihat dengan ditetapkannya Angelina Sondak sebagai tersangka, saya yakin KPK 99% akan juga menetapkan Koster sebagai tersangka. Karena kalau melihat bukti-bukti di BAP kesaksian, tidak beda-beda jauh antara kesaksian yang diberikan oleh berbagai orang terhadap Enji dan juga kepada. Tapi yang bersangkutan tetap mengatakan tidak. Kepada terdakwa itu kan maksudnya seseorang yang didakwa kan tidak harus mengakui kan ada, tapi kan majelis hakim kan bisa melihat minimum 2 alat bukti. Karena Enji pun tidak pernah mengakui dalam BAP loh. Tidak pernah diakui kok. Bahkan Angelina itu mengatakan, itu bukan BBM saya katanya. Cuma sayangnya waktu itu oleh penyidik tidak dikejar. Yang dimaksud dengan bos besar itu, bahkan ke Rosa pun nggak ditanya, siapa itu bos besar, siapa itu ketua besar gitu loh. Baik, Bang Sultan masih bersama kami, Bang Sultan. Ya, itu tadi yang bos besar, ketua besar itu, ya silakanlah urusan Bung Hotman. Tapi yang bicara sama Anda ini, insya Allah saya ini berjiwa besar. Wah, enggak Bang. Kita sudah lewat itu. Tapi ini pernyataan Bang Hotman menarik. Karena kalau misalnya Bang Hotman mengatakan pagi ini kemungkinan besar Wayan Koster pun juga akan naik statusnya sebagai tersangka. Jangan-jangan ketua besar dan bos besar juga akan bisa naik juga statusnya sebagai tersangka, Bang. Jawabannya nanti Bang, ditahan. Kita jeda dulu, Bang. Sabar, Bang. Nah, inilah kadang-kadang kau ribut. Betul, Bang. Kita masih lanjut, Bang. Kami kembali saat lagi.